Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Sekarang Abah Tindik lagi mau melakukan investigasi liputan di Desa Keper, Pak Dani ya. Keper, Kecamatan nanti Prambon. untuk hari ini Abah Tindik TV melakukan perihal investigasi, tidak membuat konten musik, tidak membuat konten mancing hari ini. Hari ini kami akan lidik kasus dugaan penyelewengan dana atau markup di anggaran desa karena ribut sempat beberapa minggu yang lalu. Wartawan kami dari analisapublik.com atau Analisa Publik TV di Tenggarai telah melakukan suatu investigasi konfirmasi, tapi mereka para kepala desa atau lurah menyatakan wartawan analisapublik.com melakukan intimidasi terhadap beberapa kepala desa atau beberapa lurah di wilayah Prambon, khususnya ini di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Pak Dani ya. Ada 4 desa yang akan kita temui. Oke sob, simak videonya, jangan di skip-skip. Mungkin ini adalah edukasi dan investigasi yang perlu sahabat-sahabatku ketahui. Oke, sampai jumpa di tempat tujuan. Selamat siang dan salam pers. Saya selaku pimpinan redaksi Analisa Publik. Di hari ini kita akan ke Sidoarjo untuk melaksanakan klarifikasi atau konfirmasi terkait anggaran dana desa di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Jadi memang kemarin sempat ada perselisihan atau semacam gap antara Ya, Biro Sidoarjo atau perwakilan Mojokerto sama pihak Kades setempat. Saya selaku pimpinan redaksi dan Pak Wahyu Ramadan ingin menengahi dalam permasalahan ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak Wahyu? Oke, selamat siang sob. Jadi intinya kami akan melakukan klarifikasi ulang yang mana pihak Desa Keper atau beberapa kepala desa yang sudah memberikan surat klarifikasi terhadap kami selaku redaksi. Maka dari itu perihal-perihal yang kami terima kemarin sempat tersiar kabar bahwasanya wartawan kami melakukan suatu intimidasi terhadap 4 kepala desa. Jika memang benar, nanti kami akan membuat suatu teguran. Jika ada unsur pidananya, kami akan kembalikan ke instansi hukum atau pihak kepolisian setempat. Jadi saudara-saudaraku, jadilah wartawan yang baik, jadilah insan pers yang baik, yang tidak meresahkan masyarakat. Mungkin Pak Hamdani selaku pimpinan redaksi dan saya selaku penanggung jawab atau pimpinan umum di media analisapublik.com grup ini, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk suguhan dari berita-berita investigasi kami. Nah, semua kebijakan ini ada di panjenengan. Saya di sini hanya ikut membantu mencairkan sebuah suasana yang sempat ribut ya. Saya anggap ribut dan semoga menambah seduluran di wilayah Sidoarjo, khususnya di Jawa Timur. Salam Abah Tindik. Jadi untuk investigasi selanjutnya ikuti nanti setelah kita berdua turun ke Desa Keper atau Kecamatan Krembung. Jangan lupa subscribe dan like, jangan di skip di Analisa Publik TV. Salam pers.
Dulur-dulur, salam pers. Kita sudah klarifikasi ke pihak desa MDes yang diwakili oleh Desa Watu Tulis, bahwasanya teman-teman analisa publik, media harus selalu pegang undang-undang pers dan harus tetap dijaga kode etik perusahaan, kode etik jurnalistik harus tetap dijaga, jangan sampai melewati batas tersebut. Salam pers. Selamat siang dulur, salam pers, salam persaudaraan. Dulur, aku jaluk ya, aku selaku Biro Sidoarjo, aku minta lah kalau ada temuan di luar wilayah ini kan sampean, aku minta tolong lah, permisi dulu. Minimal pusat dikasih tahu jelek-jeleknya, mintanya seperti apa, endingnya seperti apa. Pusat harus tahu, jangan setelah kejadian pusat tahunya belakangan. Tolong jaga kode etik, jaga sumpah analisa. Aku minta dulur. Oh iya dulur, anak sing lali. Masalah pemberitaan, bagian itu angkat aja. Ojo diplintir. Wis apa onoe. Ojo sampai gawe berita itu sing intine nggak sesuai karo jurnalis, kode etik jurnalis. Wis sementara ngono dulur. Suwun ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada Kepala Desa Watu Tulis, terus jadi di sini kami ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi dari teman-teman media yang hadir ke sini itu apakah sesuai dengan prosedur dalam wawancara atau meresahkan apa sih yang diharapkan dari teman-teman kami ya kan untuk desa ini. Jadi ya, saya dulu Pak. Terima kasih kehadiran panjenengan semua. Karena memang ya kita juga sebagai kepala desa ini sering didatangi dari teman-teman wartawan. Nah ini kadang-kadang membuat susah, dalam arti kalau kita tanggap itu seolah-olah ya membuat kesal lah gitu, kesal seperti itu. Jadi ya mohon dibantu mungkin kalau bapak-bapak atau mas-mas yang hadir ini punya kapasitas di sana, saya minta tolong dibantu teman-teman wartawan yang datang itu ya paling tidak bisa ya menjalin mitra, memberikan masukan kinerja yang lebih bagus sehingga kita itu tidak terjadi tanggapan-tanggapan yang tidak enak gitu, seperti itu kira-kira ya itu masalahnya. Itu tadi yang koninfo yang dengan sampaikan tadi itu tertarik kita. Artinya juga ya, Kades, kepala desa sebagai pengguna anggaran ya. Yang kedua media sebagai ya, sebagai mitra ya, itu ya. Nah ini karena kominfo itu bisa itu aturan main jelas nama itu ya, sama-sama dipahami oleh media dan dipahami oleh Kades. Nah insya Allah kayaknya mungkin saya bisa menjawab bahwa jadi ini mohon maaf bahwa barangkali kedatangan teman-teman dari media analisa publik.com membuat pandangan tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang sudah disampaikan Pak Anggari selaku
pihak kepala desa atau pihak lurah di wilayah Sidoarjo menginginkan keterbukaan dari pihak Kominfo, yang mana pihak kepala desa atau lurah ini meminta bahwasanya tupoksi daripada kinerja wartawan itu apa, fungsionalnya mereka sebagai kontrol publik sejauh mana, bisakah mereka dengan adanya temuan yang mereka bawa ke pihak lurah atau pihak kepala desa itu bisa menakut-nakuti atau bisa mengintervensi dari pihak yang dibawa, apa mereka hanya sebatas bertanya, dan Pak Lurah juga mempunyai suatu hak untuk tolak atau menolak ya, jawab gitu. Itu sudah sebenarnya kalau wartawan itu semestinya kalaupun Pak Lurah ini nantinya memahami dengan adanya silaturahim kami dari redaksi, insya Allah lurah-lurah di seluruh Indonesia, lurah-lurah di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia akan memahami fungsi yang sebenarnya wartawan ini hanya sebagai pencari, menggali informasi, hanya mendapatkan informasi dan menyebarluaskan, selebihnya tidak ada. Karena kita bukan instansi atau lembaga hukum, kita murni sebagai jurnalis yang mana hanya beresiko pada pemberitaan. Jadi resiko kami adalah pemberitaan. Pengertiannya untuk menakut-nakuti itu sudah bukan bukan zamannya. Jadi kalau jenengan tidak menginginkan perihal seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang kemarin datang ke sini, itu pun bisa diajukan ke redaksi, diajukan ke Dewan Pers, dibuatkan ibaratnya surat teguran. Nanti di Dewan Pers Jatim pun ada, Surabaya pun ada, di kabupaten pun ada Dewan Pers. Contoh misal ada lembaga-lembaga seperti PWI, AJI dan sebagainya yang mengayomi wartawan itu. Bayi hukumnya kan di organisasi PWI, AJI dan lain sebagainya. Jadi menurut teman saya juga sudah datang ke sini, matur suwun, sudah diberikan ya di beberapa minuman dan sudah ada bapak-bapak lurah ini memberikan apa ya, info yang saya anggap info ini sangat baik buat kami, biar kedepannya teman-teman wartawan itu bisa lebih hati-hati kembali. Intervensi, ngancam, WA dan sebagainya bukan zamannya. Dan kita kalau dari WA itu, dari ancaman tersebut, kalau kita dilaporkan tidak benar. Ada sekarang undang-undang ITE itu bahaya Pak Lurah. Bahayanya apa kalau kita telepon seseorang, WA seseorang dengan penanggung jawab media cyber analisapublik.com yang berkantor di Surabaya, Haji Muhajir Wahyu Ramadan, telah didampingi pimpinan redaksi bersilaturahim ke kantor Desa Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Sidoarjo pada Kamis 26 Juni 2020. Kedatangan penanggung jawab dan pimpinan redaksi tersebut disambut baik oleh Kepala Desa Watu Tulis, Warsono, Kades Cangkring Turi, Abdul Karim Karsono, Kades Wono Pelintahan Insinyur Joko Setianggono, dan Kades Simokirang PC Hambia. Kades Cangkring Turi Abdul Karim Karsono mengatakan, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pendiri media analisapublik.com dan Bapak Hamdani selaku Pimret atas kedatangannya bersilaturahim kepada kami, ungkapnya. Hamdani selaku Pimret atau pemimpin redaksi berita online analisapublik.com juga telah dibenarkan oleh Haji Muhajir Wahyu Ramadan selaku penanggung jawab media tersebut, menegaskan bila mana memang terjadi pelanggaran kode etik, pihak wartawan yang terbukti melakukan intimidasi, dugaan penyalahgunaan wewenang bisa dilaporkan ke polisi. Hal itu sudah tidak bisa dihubungkan dengan profesinya sebagai wartawan.
tapi sudah masuk ranah kriminal, ungkap penanggung jawab media cyber analisapublik.com yang biasa dipanggil akrab dengan Abah Tindik pada Kamis 25 Juni 2020. Abah Tindik mengatakan meskipun redaksi tidak menemukan bukti pemerasan dalam pemeriksaannya saat ini, ungkap Abah Tindik, para wartawan itu bisa dinyatakan telah melanggar undang-undang pers karena menyalahgunakan profesinya sebagai wartawan. Dalam kasus ini ada indikasi pemalsuan surat konfirmasi yang telah dilakukan oleh mereka, diberikan kepada beberapa kades di 3 kecamatan pada wilayah Kabupaten di Sidoarjo. Jelas perihal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan saat wartawan menulis berita. Mau tidak mau, suka atau tidak, mestinya dia sebagai jurnalis akan berusaha membuat berita yang menguntungkan nama baik pribadi dan perusahaannya sendiri, bukan malah sebaliknya. Bisa dikategorikan bahwa oknum wartawan tersebut bisa dinyatakan telah mengaburkan idealisme, ungkap Abah Tindik. Abah Tindik pun tidak memungkiri sulitnya menjadi wartawan peliput investigasi anggaran desa. Yang dihadapi adalah mereka para pemangku kepentingan desa beserta masyarakat di bawahnya yang sependapat dengan program pihak kepala desa. Untuk memahami suatu masalah adanya indikasi penyelewengan dana desa ataupun adanya dugaan merap, mestinya dia selaku wartawan harus sebisa mungkin terjun langsung ke paket pekerjaan yang dimaksud, meski hal itu tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik di wilayah desa beserta peran aktif masyarakat di dalamnya. Wartawan dituntut harus profesional, harus paham dengan undang-undang, dan memang harus selalu sadar diri. Bahkan wartawan harus pandai-pandai mempertahankan idealisme mereka, tugas Abah Tindik. Kami selaku redaksi juga akan memutuskan pada wartawan kami nantinya jika memang terbukti melanggar kode etik ketika melakukan konfirmasi terhadap beberapa kepala desa yang dimaksud. Dalam pernyataannya, Hamdani selaku pemimpin redaksi mengatakan kesimpulan adanya pelanggaran kode etik dicapai setelah meminta keterangan dari beberapa kepala desa beserta oknum dari beberapa wartawan analisapublik.com. Tetapi pihak pemimpin redaksi analisapublik.com menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang sebagai jurnalis dalam mengkonfirmasi para kepala desa dari temuan yang mereka bawa terkait indikasi atas dugaan markup dana desa. Pemimpin redaksi analisapublik.com bersepakat dengan penanggung jawab media cyber analisapublik.tv, wartawan yang telah melakukan tindakan tersebut harus berani dan bisa mempertanggungjawabkannya. Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka mereka harus siap untuk kami adukan ke Dewan Pers atau pihak instansi hukum terkait. Arya Panama, Analisa Publik TV melaporkan.